kita sudah selesai sesi istirahatnya, gimana udah pada minum-minum, makan-makan? Ya, saya harap sudah minum-minum, makan-makan biar mengisi tenaga buat melanjutkan materi selanjutnya, yaitu deployment yang dibawakan oleh DJ Ismail. Silakan untuk DJ Ismail, bisa langsung dimulai saja materinya. Baik, terima kasih untuk Mas Sehan. Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya TJ Ismail Farid. Apa kabar semuanya teman-teman di sini? Semoga pada sehat-sehat ya. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu deployment. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Git sama GitHub terlebih dahulu. Untuk share screen, apakah sudah masuk? Sudah. Sudah masuk ya? Ya. Baik, saya mulai saja ya. Di sini apa sih GitHub? Tujuan pembelajaran dalam materi kali ini yang saya sampaikan itu, setelah memahami ini, kalian dapat memahami apa itu Git dan GitHub, terus mengetahui konsep dari source code management, terus memahami apa itu web deployment, terus mengetahui penggunaan Heroku sebagai service untuk deployment. Untuk yang keempat, membuat lokal dan remote repository untuk kolaborasi dengan developer lain. Dan yang terakhir, mampu melakukan pengaturan atau konfigurasi mandiri terhadap aplikasi untuk deployment. Pengantar pertama di sini, permasalahan yang terjadi seringkali itu bagaimana kolaborasi dalam sebuah project software development yang terdiri dari satu developer. Yang kedua, bagaimana melakukan version dari sebuah software yang sedang digarap. Dan yang ketiga, bagaimana tracing perubahan source code yang sudah ditulis bersama tim. Nah, untuk penjelasannya di sini ada dua pembahasan, dua pengertian, yaitu Git dan GitHub. Untuk Git di sini adalah sistem kontrol versi terdistribusi untuk melacak perubahan kode sumber selama pengembangan perangkat lunak. Ini tuh dirancang untuk mengkoordinasikan pekerjaan di antara programmer. Tetapi dapat digunakan juga untuk melacak perubahan dalam kumpulan file apapun. Sasarannya itu mencakup kecepatan, integritas data, dan dukungan untuk alur kerja nonlinear distribusi. Sedangkan untuk pengertian GitHub di sini adalah layanan hosting repository Git berbasis web yang menawarkan semua kontrol revisi terdistribusi dan manajemen kode sumber SCM Git serta menambahkan fitur-fiturnya sendiri. Berikut untuk sejarah Git. Sejarah Git itu di sini yaitu pada tahun 2005 oleh Bapak perancang Linux yaitu Linus Torvalds, yang pada awalnya ditunjukkan untuk pengembangan kernel Linux. Git di sini sangat cepat, sangat efisien dengan proyek-proyek besar, dan Git memiliki sistem percabangan yang hebat untuk pengembangan nonlinear. Di sini ada perbedaan Git dan GitHub. Untuk yang pertama, yaitu Git adalah sebuah software, sedangkan GitHub itu adalah sebuah service atau jasa. Git yang kedua, Git di sini menggunakan command line tool atau CLI, sedangkan GitHub menggunakan graphical user interface atau GUI. Yang ketiga, Git itu diinstalasi menggunakan local system, sedangkan GitHub yaitu hosted on the web. Untuk Git yang keempat, untuk Git itu di maintenance-nya oleh pihak Linux, sedangkan untuk GitHub yang ini tuh unik karena di maintenance langsung oleh Microsoft. Untuk sejarah sama Microsoft itu kalau nggak salah tahun 2018 di akuisisinya. Terus yang kelima, Git ini fokus pada version control dan sharing kode, sedangkan GitHub fokus pada sentralisasi source code hosting. Untuk yang keenam, Git ini sistem controls manages source code history. Jadi kalau kita konfigurasi GitHub, jadi atau misalkan kita ada perubahan di sana ada catatan history jam-jam waktu kita perubahan. Sedangkan untuk GitHub di sini hanya hosting service
pada Git repository. Untuk yang ketujuh, Git pertama kali rilis itu tahun 2005 yang tadi kita bahas sejarahnya oleh Bapak Linus. Sedangkan untuk GitHub itu launchingnya itu tahun 2008. Yang kedelapan, Git itu tidak memiliki user management fitur. Sedangkan GitHub memiliki user management fitur. Di sini Git hanya mengambil data email sama password yang kita daftarkan di GitHub. Gitu. Untuk persiapannya, di sini ada yang udah pernah install Git atau GitHub, membuat akun GitHub? Kalau belum ada, saya ini share. Buat sebentar. Untuk downloadnya bisa di sini untuk aplikasinya. Untuk Git, kita bisa download langsung. Untuk aplikasinya itu bisa download langsung di situs gitscm.com. Ada beberapa versi untuk Windows, untuk macOS, dan untuk Linux. Di sini saya akan membahas tata cara instalasi di Windows. Untuk yang pertama, pasti waktu pertama kita install, pasti akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita pilih next aja untuk GNU General Public lisensinya. Terus yang ke selanjutnya yaitu menentukan lokasi instalasi file directory yang ingin kita tempatkan. Bisa di C, bisa di D juga. Untuk selanjutnya yaitu kita centang semuanya kecuali bagian check daily forget for Windows update. Untuk selanjutnya, di sini tampilan start menu untuk Windows 10 ya. Nanti pas instalasi, nanti bakal muncul folder di searching window. Untuk yang selanjutnya, kita di sini pilih user theme. Ini langsung default sih, langsung next. Tapi kalau versinya berbeda, pasti dalam ini nggak ada. Untuk lanjutan ini nggak ada. Untuk selanjutnya itu adjust your path and proven, kita di sini pilih git from the command line and also from third-party software. Yang selected yang tengah saja. Terus yang selanjutnya yaitu causing the CCH executable. Kita di sini centang saja yang menggunakan user open CCH. Terus yang selanjutnya check out Windows style. Kita centang yang check out Windows style. Terus yang selanjutnya yaitu kita pilih yang kedua yaitu use window default console window. Terus yang selanjutnya itu konfigurasi extra option, kita pilih dua di sini. Enable file system caching sama enable git credential manager. Kalau yang versi 3 yaitu enable git credential managernya itu misah, bukan di sini itunya si next step-nya. Untuk selanjutnya yang ini konfigurasi eksperimental option nggak perlu dicentang. Ini untuk tips kalau misalkan data file lebih dari 25 Mbps. Bisa menginstal git ips install di CMD. Selamat, kamu berhasil menginstal Git di desktop Windows. Untuk di sini saya bakal hands off aja untuk pembuatan akun GitHub-nya. Sudah muncul? Di sini untuk tampilan webnya. Berikut tampilan webnya. Untuk tampilan web di sini kita sign up saja untuk akunnya. Sini kita masukkan saja ini.
Ini biar bagus passwordnya agak lebih panjang. Kalau sedikit biasanya passwordnya itu terlalu lemah. Kita pilih next saja. Untuk username-nya kita bebas. Variable. Berarti Jima. Ini untuk update-nya kita pilih Y aja. Yes. Untuk di sini ada verifikasi akun, kita start pizzanya. Kita di sini pilih untuk verifikasi akun. Kita klik spiral, spiral galaksi. Kita create akunnya. Nah, nanti ini untuk enter kodenya bisa kita cek di Gmail. Belum muncul ya. Oh, oh, salah berarti sebentar. Salah pas. Muncul. Sebentar. Tidak bisa. Belum muncul dari
Ntar kodenya. Bang TJ, Ya. coba email pribadi di close dulu Bang. Jadi Oh. Bang TJ pakai yang FTUMJ. Oh, siap. Nanti coba cari di sosial media atau di inbox lain Bang. Baik. Itu kan ada sosial promosi. Nah, yang utama coba. Baik, sebentar. Terima kasih, Bang. Saya masukin. Muncul ya. Sepertinya belum muncul. Coba cari yang di sosial Bang atau di itu Bang. Tadi kan ada yang utama, ada inbox utama, Oh, ya. ada inbox sosial ke atas lagi Bang, scroll. Nah. Udah di atas tuh, Bang. Muncul, Bang. Sebentar. Sepertinya ada gangguan dari sistem itunya. Muncul ya. Wah, itu emailnya diganti aja Bang. Oh, siap. Soalnya kalau student itu biasanya ada delay Bang. Oh, ada delay ya. Oke, siap. Ya. Saya ganti lagi ya. Emailnya itu salah, TJ. Oh ya, salah. Oh, .co.id ya. Sebentar. Student. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Iya. Harus keluar dulu ini. Oke. Nah, berikut untuk kodenya. Untuk kode akun kita registrasi, verifikasi email udah muncul. Kita masukin saja. Kali deh. Sebentar. Ada yang kedua. Oke, sip. Tampilan akan sebagai berikut. Initializing your dashboard. Nah, setelah kita regis, maka tampilannya akan seperti berikut. Registrasi berhasil. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi. Apabila udah bisa nge-remote ngebuat akun, kita langsung masuk ke pembahasan deployment. Kita keluar dulu sebentar. Di sini saya lanjut ke web development, yaitu pembahasan deployment-nya. Apa sih web development? Di sini untuk versi globalnya yaitu website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan biasanya disebut juga World Wide Web. Untuk deployment sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat suatu program atau pengembangan perangkat lunak atau software
cara penyebaran deployment-nya itu beragam, tergantung dari jenis aplikasinya. Di sini saya ada dua cara, yaitu apabila memilih aplikasi web, maka aplikasi akan dihosting pada server. Sedangkan kalau pada aplikasi seperti mobile, akan terdapat dua deployment, yakni deployment untuk aplikasi ke Play Store atau App Store, dan deployment API backended ke server. Untuk web deployment adalah pengembangan web, adalah sebuah proses pembangunan dan pemeliharaan sebuah situs web. Web deployment di sini adalah proses menjalankan aplikasi web di server atau perangkat yang melibatkan packaging dan meletakkannya di production environment. Di sini untuk Python Web Development Framework tuh ada 10 ya, kalau secara global. Django, Battle, CherryPy, TurboGear, Web2Py, Flex, Falcon, Cubic Web, Pyramid, dan Quickshot. Cuman rata-rata yang sering dipakai itu secara global itu Django, Flex, Streamlit, dan Heroku. Nah, di sini saya akan membahas deployment menggunakan Heroku. Untuk Heroku, di sini apa itu Heroku? Heroku adalah salah satu web hosting berbasis code. Biasanya Heroku ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, Python, Node.js, PHP, dan lain-lain. Untuk Heroku di sini termasuk ke dalam kriteria Platform as a Service. Untuk Heroku dapat memanage sistem operasi, RAM, hard disk, dan sebagainya secara otomatis. Sehingga Heroku juga dapat mendeteksi bahasa pemrograman, apa yang digunakan oleh sebuah aplikasi. Untuk yang terakhir, Heroku dapat melakukan deployment secara otomatis terhadap aplikasi yang kita upload melalui tool Git. Topologi development ke Heroku sebagai berikut. Kita sebagai team member, kita menginput mesin learning-nya seperti yang dibahas sebelumnya itu bisa berupa NLP, computer vision, data scientist, dan deep learning. Terus kita konfigurasi di Python. Setelah di Python kita beres, kita push repositorinya itu ke GitHub. Setelah di GitHub, kita auto scan melalui web Heroku. Setelah deployment beres, nah kita di end usernya itu bakal berupa apa? Berarti di sini kan Heroku otomatis kita berupa web untuk end usernya. Selanjutnya itu project deployment ke Heroku. Bagaimana cara deploy dan upload ke Heroku melalui tool Git. Berikut langkah-langkahnya. Di sini bisa install terlebih dahulu untuk Git-nya, tadi yang sudah saya share. Pastikan saya di sini akan menggunakan Git clone ke GitHub milik Rashided untuk AIM Technical-nya. Nah, untuk selanjutnya, tahap 3, kita buat akun Heroku-nya di http id.heroku.com. Terus yang keempat, kita install Heroku CLI melalui link berikut. Nanti saya share di kolom chat. Terus yang kelima, yang terakhir kita push repositorinya melalui lokal ke Heroku. Kita langsung hands on aja ya untuk deployment-nya. Sebentar. Ini untuk situs web development-nya. Sebentar, saya semuanya aja.
Untuk desktop apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah. Sudah ya, sudah masuk ke desktop ya. Di sini kita setelah kita install tadi Git, di sini kita Git base saja, Git base here di desktop untuk nge-clone directory yang file yang kita ambil dari GitHub yang Rashad. Untuk pembuatan akunnya kita bisa sign up aja di sini, sama aja, sama kayak GitHub. Di sini kita cantumin aja untuk nama, last name, email address yang kita inginkan, company, role-nya apa itu, bisa hobi, student, teknologi atau other. Untuk country-nya di sini bisa pilih Indonesia. Setelah itu apa yang mau kita deployment di sini. Di sini saya untuk bahasa pemrogramannya bebas, mau dipilih apa aja atau mau I use another language. Saya bantu tutorialkan dulu untuk pembuatan akunnya. OMG. Di sini student. Language-nya verifikasi, terus create akun. Udah valid ya akunnya, sebentar. Di sini setelah kita regis, kita cek email masing-masing untuk verifikasi selanjutnya. Nah, ini udah ada konfirmasi dari Heroku-nya. Terus kita klik aja untuk bagian ini untuk verifikasi lebih lanjut. Maka tampilannya bakal seperti berikut, yaitu kita setting password untuk akunnya sendiri. Di sini harus ada requesting passwordnya itu ada 3, yaitu minimal 8 karakter, yaitu harus ada letter, number, dan simbol, sama password must match. Jadi harus ada letter, number, sama simbol, jadi harus dikombin. Kita set password untuk login. Maka tampilannya akan seperti berikut. Di sini kita
save aja untuk bagian ini. Nah, maka tampilannya setelah kita regis akun baru, tampilannya bakalan seperti berikut. Terus selanjutnya kita akan mendeploy. Caranya itu kita buat new file, create new app. Di sini nama app-nya apa? Pakai min, pakai strip untuk itunya. Misalkan ini tes web. Udah nanti tinggal KB. Apa? KB. Apanya? Yang harus di. Kita lanjut ke create app. Setelah kita kasih nama app name-nya, untuk regionnya di sini hanya ada 2, yaitu kita pilih United States aja. Terus kita create app. Setelah itu kita masuk ke ini, install Heroku-nya via CLI. Di sini ada tutorialnya. Ya, jadi kita masuk dulu ke CMD yang GitHub, yang Git yang tadi kita install. Terus kita selanjutnya sebentar. Jangan lupa install juga untuk Heroku-nya ya, via web. Di sini ada sih, langsung install aja. User Heroku CLI, bisa di-download langsung dari itunya. Bisa diinstal melalui ini, untuk si app Heroku-nya. Untuk cara deployment-nya di sini, saya lanjut aja ya. Berikut versi Heroku yang sudah saya install sebelumnya. Sebentar, harus kesana. Nah, di sini kan di laptop saya sudah terinstall Heroku versi 7.53.0. Untuk selanjutnya cara deployment-nya itu kita clone repository yang ini. Untuk alamatnya bisa cek ini. Sebentar, saya share itunya. Ini untuk data webnya, untuk data aplikasi yang sudah jadi yang bisa kita deploy, itu berikut alamat webnya. Sini kita git clone aja buat unduh si data dari GitHub-nya. Sepertinya ada yang salah, sebentar. Git clone.
Nah, sini kan udah kita cloning untuk pengambilan datanya, maka akan si datanya bakal muncul di desktop atau terunduh. Kita kalau saya sendiri, saya untuk file file database-nya saya unduh di desktop. Maka akan muncul ini data itunya, data yang kita unduh tadi. Sudah muncul. Selanjutnya yaitu setelah kita git clone, itu kita masuk ke si file ininya, ke si folder AIM technical-nya. Kita masuk ke CD AIM technical. Nah, kita udah masuk ke foldernya. Terus selanjutnya kita lakukan git filter bridge. Tampilan saya muncul di layar kalian? Ada muncul. Ada. Siap. Ya. Directory. Yes. Satu. Ini 3. 10. Lower. Sebentar, ada yang ketinggalan. Git filter bridge. Branch. Oke, kita ambil file yang ada di dalam folder, yaitu di sini saya ngambil M9E1, yaitu tentang prediksi sebuah iris flower, yaitu iris bunga. Di sini saya melakukan filter bridge. Maka prosesnya akan seperti berikut. Dari tampilan ini, dia akan membaca file directory yang ada di folder ini. Setelah kebaca, selanjutnya kita lakukan login ke akun Heroku kita. Ini saya belum diupdate. Min i kan satu min i. Sini Heroku login min i. Maka masukkan password akun Heroku yang tadi kita buat. Saya agak lupa ya. Apa ya? Sebentar salah. Sebentar. Maksudnya. Maksudnya apa ya? Apalagi.
Sebentar. Sebentar. Cek dulu password. Share screen-nya nggak ada Bang TJ. Sebentar. Saya masukin lagi. Sudah muncul, Bang? Share screen-nya? Sudah Bang. Ada. Sekarang kita masukin email sama password Git Heroku yang kita tadi buat. Passwordnya. Nah, kita sudah login sebagai akun kita. Kita sudah login via CLI. Terus selanjutnya kita push local repository, yaitu yang folder tadi yang kita clone GitHub-nya. Kita masukkan perintah git remote -a. Tadi kita foldernya apa tadi, bikin app di Heroku-nya seperti apa tadi? Sebentar. Tes web Ismail ini ya. Remote. Oke. Oh, sebentar. Ada yang ketinggalan Heroku-nya. Maka kita sudah bisa nge-remote Heroku ke Git, ke web Heroku-nya. Selanjutnya kita masukkan konfigurasi Heroku build flag set 2 set Heroku /Python. Maka build flag-nya sudah bisa di-create untuk build flag-nya. Selanjutnya kita push si Heroku main-nya. Saya masukkan perintah git push Heroku main. Maka akan muncul perintah enumerating object. Jadi kita nge-remote si file yang tadi. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah.
Maka apabila sudah selesai tampilannya, kita langsung akses aja link yang ada di instalan tadi. Berikut linknya. Apabila sudah deploy, maka kita bisa mengakses via web. Berikut tampilan yang berhasil kita deploy untuk programnya. Di sini saya masukkan 51, 35, 15, sama 005. Maka prediksi klasifikasi bunga iris tersebut adalah iris sentosa. Berikut hasilnya. Sekian dari presentasi saya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh tuh kalau ada yang ingin bertanya terkait deployment tuh kawan-kawan langsung aja di chat atau voice langsung on boleh. Boleh. Terkait deploymentnya. Oke, saya mau bertanya. Boleh. Jadi mengenai deployment ini di Heroku ya. Betul. Kalau saya boleh bertanya, apakah di Heroku ini ada pembatasan untuk melakukan deployment? Kan kalau seperti yang saya lihat-lihat ini, untuk seperti menginstal paket TensorFlow aja itu sudah 450 MB ya. Nah, maksud saya itu apakah di Heroku ada pembatasannya atau bagaimana ya dalam deployment itu? Pembatasan ukuran. Baik, izin menjawab. Untuk Heroku, biasanya kalau berbayar, kalau untuk datanya sendiri sih maksimalnya itu harusnya tanpa batas sih. Kalau saya pribadi yang menggunakan. Cuman kadang-kadang untuk Heroku juga masih ada bug-nya. Gak seperti deployment lainnya seperti Streamlit, Django, yaitu masih tanpa batas. Kalau dataku ini kayaknya masih terbatas karena kita cuman nge-hosting aja ke web ini. Berbeda dengan yang deployment itu yang lainnya. Itu kan harus disetting langsung via Python. Paling segitu jawaban dari saya. Saya juga masih belajar. Kita sharing-sharing aja. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Jadi terima kasih untuk Mas DJ telah menjawab dari Mas Reza. Menarik sekali ya pertanyaan Mas Reza. Lumayan. Gimana, apakah ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditutup sesinya? Dari saya cukup sekian. Kita sharing-sharing aja di sini. Saya juga sama-sama belajar. Di sini saya juga kurang dalam programmer karena saya basicnya itu di network. Jadi kita sama-sama belajar aja ya. Sekian aja dari saya. Saya lempar kembali ke Mas Yesian. Baik, terima kasih Mas DJ, penyampaian materinya keren sekali. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi. Untuk sesi Mas DJ juga kita ini ya ada isi apa namanya absensinya lagi, nanti di sharing sama Samsul, nanti di sharing absensi untuk workshop yang ketiga ini bisa diisi untuk nanti kedepannya desain sertifikat.
Ya, saya kira sudah selesai kita di penghujung acara workshop ini. Terima kasih untuk pemateri semuanya, dari pemateri Santi, dari Selamat, dan juga dari terakhir Mas Tiju ini telah memberikan waktunya dan juga ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Mungkin sekarang kita akan adakan sesi foto ya, untuk teman-teman dimohon untuk bisa mengaktifkan kameranya untuk untuk apa namanya, untuk sesi foto ini untuk diabadikan momennya. Bisa untuk di baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau untuk buka on cam-nya, nanti saya langsung screenshot itu ya biar dia berikan. Baik ya, langsung saya screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah buka on cam-nya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar dan workshop tentang Machine Learning Introduction dan NLP Deployment. Saya kira sudah untuk sesi webinar dan workshop hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.